Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan Online Ada Jawaban TV. Saya percaya bahwa Renungan Ada Jawaban TV ini menjadi jawaban dari setiap pergumulan saudara hari-hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang Matius 8 ayat 5 sampai dengan 8. Saya bacakan buat saudara. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara, kebanyakan kita mendengar khotbah ini, kita seringkali dikonsentrasikan terhadap iman dari perwira Kapernaum. Memang iman yang wow, iman yang luar biasa. Tetapi kali ini saya tertarik dengan perkataan di ayat yang ke-8, satu kalimat yang sangat penting yang dikatakan oleh perwira Kapernaum itu. "Cukup sepatah kata saja, Tuan. Tuan gak usah pergi ke rumah saya. Aku gak layak Tuhan ada di rumah saya. Rumahku gak layak untuk Tuhan. Tetapi cukup sepatah kata saja." Pernahkah saudara menyadari, pernahkah saudara berpikir bahwa orang-orang di sekitar saudara pun sama seperti perkataan dari perwira Kapernaum ini? Mungkin ada seorang istri yang sedang menangis dan sedang menangis dan berkata kepada suaminya, "Pak, cukup sepatah kata saja, aku akan sembuh." Mungkin ada seorang anak yang sedang menangis di depan orang tuanya dan dia berkata, "Mama, Papa, cukup sepatah kata aja yang keluar dari mulut Mama, Papa, itu udah cukup menyembuhkan saya." Dan mungkin juga ada banyak anak-anak Tuhan yang sedang tergabung dalam satu gereja lokal dan mereka pun sedang menangis dan berkata, "Pak Gembala, Bu Gembala, cukup sepatah kata aja, cukup itu untuk menyembuhkan saya." Tahukah kita, saudara, bahwa ada banyak perbendaharaan kata yang keluar dari mulut kita, bukan perkataan-perkataan yang menyembuhkan, tetapi sebaliknya perkataan-perkataan yang membuat orang-orang di sekitar kita menjadi sakit. Kekasih Tuhan, jemaat yang Tuhan sangat kasihi, lewat perenungan perwira Kapernaum ini, mari kita mulai belajar apa saja kata-kata yang seringkali tanpa sengaja keluar dari mulut kita yang membuat orang-orang di sekitar kita, bahkan jemaat, bahkan siapapun yang kita temui tanpa kita sadari, perkataan itu adalah perkataan yang melukai hati mereka. Contoh saudara, kata-kata yang keluar adalah kata-kata penghakiman. Ketika kita melihat bahwa ada orang percaya yang memulai hidup baru, yang mulai menyadari bahwa dia harus hidup meninggalkan kehidupan yang lama, dan dia mulai kembali mau hidup baru di dalam Tuhan. Tetapi apa mulut kita, apa kata-kata yang keluar dari mulut kita ketika melihat orang mulai berjuang untuk berubah? Kita mulai bilang ini, "Alah, lihat aja sih sampai berapa lama dia seperti itu baik, pasti juga dia kumat lagi." Saudara, ada berapa banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita, bukan kata-kata yang menyembuhkan, tetapi kata-kata yang menghakimi orang lain. Mungkin itu nggak sempat keluar dari mulut kita, tetapi pikiran kita mulai berpikir yang jelek ketika orang lain sedang berjuang untuk hidup baru di dalam Tuhan. Yang kedua, mungkin kata-kata kita memanggil orang, kita melabeli dia dengan sesuka-suka hatinya kita. Ketika kita lihat orang, kita panggil dia dengan bentuk fisiknya, "Hei gendut, hei kurus, hei kerempeng, hei pesek," atau yang lain. Saudara, ada beberapa waktu lalu, ada seorang anak sekolah minggu yang berhenti untuk ikut sekolah minggu. Dan ketika kami membesuk, dan kami sempat bertanya kepada orang tuanya, ternyata halnya sederhana, saudara. Karena anak ini memang tubuhnya lucu, menggemaskan, agak montok, saudara ya. Jadi di sekolah minggu ada seorang guru sekolah minggu yang panggil anak ini, nama anak ini bagus, tapi dia ganti, gendut gitu. Gendut, sini dut gitu. Ternyata perkataan itu melukai sehingga anak itu dia bilang sama bapaknya, "Aku nggak mau sekolah minggu lagi." Saudara, betapa berbahayanya kalau kita lupa bahwa
perkataan yang keluar dari mulut kita itu bisa melukai orang lain. Yang ketiga, mungkin kita tidak membunuh orang dengan senjata tajam. Kita tidak bunuh orang dengan pistol atau dengan peluru, dengan apapun yang membahayakan. Tetapi bagaimana dengan perkataan kita? Kita bunuh karakter orang lain. Kita bunuh kebaikan-kebaikan. Kita bunuh semua apapun yang sedang dia rancangkan untuk dia perbuat di masa depannya, yang dia pikir, yang dia akan lakukan bersama dengan Tuhan. Tetapi dengan gampangnya kita membunuh orang itu lewat kata-kata sia-sia yang keluar dari mulut kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada banyak kekacauan yang terjadi hari-hari ini karena kita mengeluarkan kata-kata sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam renungan ini mari kita renungkan lagi kehidupan kita. Adakah kata-kata kita sebagai orang percaya, kata-kata kita sebagai orang-orang yang diurapi Tuhan adalah kata-kata yang memberikan semangat yang baru bagi orang yang letih, lesu, dan berbeban berat? Ataukah dengan perkataan kita justru membuat dia semakin jatuh dan terpuruk? Adakah perkataan kita adalah perkataan yang menyembuhkan, atau perkataan kita justru dia membuat kehilangan iman? Hari-hari ini mari kita renungkan kembali kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita lihat firman Tuhan yang berkata seperti ini. Bagaimana untuk kita mempunyai perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang berkuasa, perkataan-perkataan membangkitkan semangat orang yang lagi dalam situasi yang terpuruk. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah saudara, maksudnya apa? Waktu kita mau hidup kita menjadi berkat, Tuhan bilang pakai lidahmu, pakai. Tuhan beri lidah seorang murid, artinya murid mau belajar. Setiap hari belajar bersama Tuhan. Bagaimana sikap, bagaimana kata-kata kita, bagaimana setiap perbendaharaan dalam pembicaraan kita adalah perkataan-perkataan yang berbicara tentang semangat dan hidup yang benar di dalam Tuhan. Yang kedua, bukan sekedar Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid, tetapi Tuhan juga memberi kita pendengaran. Tuhan akan mempertajam pendengaran kita setiap pagi untuk kita mendengar seperti seorang murid. Artinya apa saudara? Ini hanya bisa didapatkan. Yesaya 50 ayat 4 ini bisa terjadi ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita punya waktu-waktu yang khusus kita bersekutu dengan Tuhan. Untuk sepanjang hari hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan kita perkataan yang menyembuhkan. Satu ternyata caranya, pertajam pendengaran kita, latih lidah kita, perbiasakan bahwa kita berkata, Tuhan aku ini murid, ajarkan aku untuk berkata sebagaimana yang Tuhan mau katakan. Sebagai satu kesaksian yang terakhir saya mau bagikan buat saudara, beberapa waktu yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu kami ada di satu kota dan kami ada pelayanan di kota itu. Dan bukan tidak pernah, segala sesuatu tidak ada yang terjadi secara kebetulan saudara. Kami harus nginap di satu keluarga yang tidak seiman. Dia berbeda iman dengan kami. Dan waktu kami nginap di rumah itu kami dijamu dengan baik, diberikan tempat menginap, kamar yang bagus untuk kami tidur. Tapi sebelum kami beristirahat, kami makan bersama saudara. Dan waktu dalam acara makan bersama itu, suaminya bilang, Bu, kami sudah 10 tahun menikah, tapi kami belum punya anak. Hei saudara, lidah seorang murid, telinga yang mau dipertajam. Secara manusia, kalau orang yang tidak mau dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan bicara, dan orang yang tidak membiasakan lidahnya diajar, pasti akan ada kata sia-sia yang akan melemahkan semangat tuan rumah ini. Tetapi saudara tahu yang terjadi, suamiku hanya berkata begini, Bapak, kami ini pendeta,
Saya tahu kita berbeda keyakinan. Tetapi kalau Bapak punya kerinduan, dan kalau Bapak mengizinkan, bolehkah kami berdoa untuk Bapak dan Ibu? Saudara, ini sangat menakutkan buat saya. Secara fisik saya lihat usia mereka bukan usia yang muda lagi. Dan mereka pun sudah mencoba 10 tahun. Dan lewat percakapan selama kami makan, mereka pun sudah pergi ke berbagai ahli kandungan untuk usaha mendapatkan seorang anak. Tetapi ketika suamiku berkata, dia dengar apa yang Tuhan bilang, doakan orang ini, doakan keluarga ini. Dan ternyata saudara, luar biasa, keluarga ini mengizinkan. Sekalipun kami berbeda keyakinan, dia mengizinkan suami saya untuk mendoakan mereka. Dan hal yang luar biasa, kami pulang kembali tidak ada terjadi apa-apa. 1 tahun kemudian, waktu kami buka media sosial, kami udah terjalin dalam pertemanan dalam Facebook, saya melihat satu kenyataan yang luar biasa. Dia melahirkan seorang anak laki-laki yang lucu. Ibu yang kami menumpang di rumahnya tahun lalu, dia melahirkan anak yang lucu. Luar biasa. Saudara, hari-hari ini mari kita ingat kembali firman yang saya share tadi. Sudahkah lidah kita menjadi kesembuhan bagi orang lain? Sama seperti yang dikatakan oleh perwira Kapernaum ini, cukup sepatah kata saja yang Tuhan sebutkan, pasti hambaku itu akan sembuh. Saudara, coba saudara bayangkan, di sekitar saudara sedang membutuhkan kesembuhan yang dari Tuhan. Mari kita pakai telinga kita pertajam telinga kita, untuk ketika telinga kita dengar, mulut kita berkata hanya sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.